Najwa, hari ini di jam pertama kita belajar PPKN kan? Kamu ingat materinya apa untuk pelajaran hari ini? Ingat dong Keisha, masa iya kamu nggak ingat? Hari ini materi yang akan kita pelajari kan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Saya lupa, Najwa. Tadi malam memang saya tidak belajar, tapi khusus untuk materi itu sudah saya pelajari minggu lalu. Minggu lalu setelah pelajaran PPKN, saya pulang ke rumah, habis istirahat, mandi, langsung mempelajari materi tersebut. Syukurlah kamu sudah belajar. Saya pinggirkan mobil dulu ya, kita sudah hampir sampai. Turun kemudian kita masuk kelas karena sebentar lagi lonceng masuk ke kelas akan segera berbunyi. Dan pelajaran PPKN akan segera dimulai. Waktunya masuk kelas. Ayo buruan, nanti kita telat. Ayo, syukurlah kita tidak terlambat ya. Anak-anak, setelah tadi kita berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ayo, siapa di antara kalian yang sudah membaca materi ini sebelum pelajaran PPKN dimulai? Saya dan Najwa sudah belajar, Pak. Bagus. Sikap Najwa dan Keisha patut kalian contoh ya, Nak. Baik anak-anak, buat kalian yang sudah belajar di rumah, Bapak ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa pelanggaran hak warga negara dapat terjadi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya, bagus Najwa. Ya, anak-anak, apakah ada yang tahu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Yang bisa menjawab, silahkan angkat tangannya. Saya, Pak. Nama saya Keisha. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya adalah A. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Seperti yang kita tahu, sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya selalu diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi meskipun cara tersebut dapat melanggar hak orang lain. B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. C. Sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang lain untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. D. Penyalahgunaan kekuasaan.
Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Pernah kita dengar bersama terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menyebabkan timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Luar biasa Keisha, terima kasih ya sudah berpendapat pada pelajaran hari ini. Anak-anak, kalian tentu pernah melihat anak jalanan dan pengemis bukan? Mereka merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan hak sepenuhnya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara. Misalnya, pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka menjadi anak jalanan. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Di antaranya, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan yang masih terjadi dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya belum sepenuhnya dilaksanakan. B. Saat ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. C. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal, pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. D.
masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. Padahal Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengidentifikasikan belum terlaksananya secara penuh amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Anak-anak, contoh yang telah tadi Bapak jelaskan membuktikan bahwa tidak terpenuhnya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Hal-hal tersebut apabila tidak segera diatasi dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang kita laksanakan. Anak-anak pernah mendengar slogan orang bijak taat pajak? Nah, slogan singkat ini mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya adalah membayar pajak. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya seperti taat aturan, menjunjung tinggi pemerintahan, dan bela negara. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung akses program pembangunan di negara ini serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Namun, pada kenyataannya, saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Di antaranya sebagai berikut. A. Membuang sampah sembarangan. B. Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK, dan sebagainya. C. Merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. D. Tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. E. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan Siskamling. Pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara. Anak-anak, untuk selanjutnya kalian menjawab pertanyaan dalam bentuk Google Form. Silahkan kerjakan dan kumpulkan sebelum pelajaran PPKN berakhir. Anak-anak, demikianlah materi hari ini.
Terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi. Jika ada hal-hal yang tidak kalian pahami, silakan tanyakan di grup kelas yang kita miliki. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di minggu depan.